teman-teman. Amin. Waktu saya kembalikan kepada yang memimpin hari ini. Terima kasih Pak Erik. Ya. Baik, terima kasih. Semoga Pak Erik, gimana Pak? Semoga pengajaran saya Terima hari kasih ini Pak Erik. Selamat malam Pak bisa Erik. dimengerti, bisa diterima. Bisa Pak, bisa diterima, bermanfaat. dimengerti Pak. Terima Ya. kasih Pak. Sampai ketemu lagi Pak nanti Pak. Jangan bosan-bosan Pak. Ya, ini saya pas ya, kira-kira waktunya 45 menit. Silakan saya serahkan kembali, kita masuk ke pujian atau mau ada sedikit tanya jawab. Saya serahkan kepada pembawa acara. Oke, terima kasih Pak Erik. Sungguh luar biasa pengajarannya bagi kita malam hari ini. Pada kesempatan ini juga saya membuka siapa teman-teman yang mau bertanya, silakan boleh tulis di chat ataupun raise hand atau mau langsung bertanya kepada Pak Erik. Kita langsung boleh. Live aja. Dipersilakan. Kita live aja. Ayo dipersilakan teman-teman semua yang mau bertanya dengan Pak Erik. Nggak usah malu-malu. Saya, by the way, saya belum atau mungkin menanggapi, bukan bertanya tapi menanggapi. Boleh juga. Silakan. Pak Erik, Pak Erik, saya Mary mau bertanya. Ya, Mer. Ini kalau kan ada beberapa yang di dalam statuta itu mengajarkan bahwa kita harus ada komitmen pribadi yang harus kita jalanin, toh Pak. Misalnya seperti kita misa harian, bertobat, mengaku dosa. Itu kalau bagi kami yang awam ini Pak Erik, itu karena belum terbiasa, itu kadang kita malah suka mengabaikan gitu loh Pak Erik. Jadi maksudnya tuh gimana caranya biar kita tuh bisa sadar sendiri gitu Pak Erik. Seperti doa Yesus tuh kemarin kita udah pernah diajarin, kita udah rutin, tapi itu udah nggak ada lagi, jadi kita kendor gitu Pak Erik. Dah dari tadi yang Pak Erik jelasin kan bahwa itu bisa buat kesehatan. Jadi bagi saya sih nggak, oh iya ya itu bisa ya buat kita kesehatan gitu. Jadi mungkin ada tambahan dari Pak Erik yang buat kita lebih kuat, buat kita jalanin mungkin doa Yesusnya, misa hariannya, untuk komitmen ini loh Pak Erik. Kadang kita orang awam kadang masih Senin Kamis jalaninya Pak Erik. Ya, saya pikir itu biasa ya. Pada awalnya semuanya juga begitu. Sewaktu kita baru mengenal Yesus, masih di otak kita, waktu menjalankan itu juga menjadi satu beban ya, menjadi satu pekerjaan. Tapi nggak apa-apa, itulah sedikit-sedikit aja dilakukan. Misalkan doa Yesus, nggak bisa 1 jam, nggak bisa setengah jam, ya mulai dari doa biasa. Lantas sangat dianjurkan doa Yesus tuh untuk membina relasi yang lebih dalam, lebih intim, mulai dari 10 menit, 15 menit. Mungkin kita berpikir, aduh kita ini sibuk, saya ini mesti ngurusin anak, saya ini mesti ngurusin rumah, saya ini mesti bekerja, sehingga tidak punya waktu. Kadang-kadang sulit bagi waktu. Tapi kenyataannya sebenarnya itu hanya masalah prioritas. Kalau Yesus sudah menjadi prioritas, waktu setengah jam, 1 jam sehari itu pasti ada. Jadi lantas itu tinggal kita jalankan aja sedikit-sedikit. Lama-lama Yesus itu bukan ada di pikiran tapi ada di hati. Yesus itu bukan kewajiban ke gereja. Sekarang kita tidak ke gereja ya, mungkin ikut misa juga live atau melakukan komitmen, ada 8 komitmen yang ada menjadi satu beban. Tapi kalau kita sudah mulai mengalami kasih Yesus, itu udah bukan jadi kewajiban lagi, tapi jadi kebutuhan. Seperti saya tuh senang makan itu ya, babi hong, tahu nggak? Samcan itu, babi. Saya doyan. Ya. Dulu itu saya senang makan yang ada minyak-minyak begitu. Tapi satu hari saya merasa bahwa itu terlalu banyak makan, itu tidak baik, terutama umur seperti udah saya sebegini. Dan satu hari yang terjadi adalah saya tidak kepingin makan itu. Jadi pada pertamanya adalah saya berusaha untuk tidak makan karena tidak boleh. Kan itu melakukan kewajiban berat. Tapi satu hari tidak kepengen makan.
Nah, jadi juga yang tidak boleh dilakukan menjadi ringan. Ya, saya pikir begitupun hubungan dengan Yesus. Bila kita sudah dekat supaya jadi satu kebutuhan. Aduh, satu hari kalau nggak doa aja, seperti kayaknya kering ya, nggak ketemu. Saya kalau satu hari nggak ketemu istri saya juga, kemana dia nih gitu. Saya maju mundur ke depan belakang gitunya, ngeliatin gitu. Kalau udah ngeliat ya kadang-kadang nggak banyak yang dibicarakan. Karena udah kebiasaan ngeliat. Jadi merasa kehilangan. Jadi saya pikir itu kebiasaan aja kali ya. Ya, terima kasih Pak Erik. Ayo, yang lain lagi yang mau bertanya, dipersilakan. Mary yang mana nih? Nggak kelihatan saya fotonya. Nama di sini, Melinda, bukan ya? Bukan, Mary Rosna, Pak Erik. Mary Rosna. Yang pakai kacamata itu, Pak Erik. Itu yang bicara suami saya, Pak Erik. Oh ya, oke. Ayo, siapa lagi yang mau bertanya? Pak Erik, saya Budiman, Pak Erik. Saya mau bertanya, Pak Erik. Ya, silakan Bud. Ya, saya mau pengen tahu, Pak Erik, awal mulanya, ya kan, ibaratnya saya lah kan, mau belajar doa Yesus, atau komitmen yang lain. Pak Erik sama nggak? Ada banyak kendala, malas, atau kadang waktunya kayaknya seperti nggak ada, kerjaan kayaknya banyak, jadi selalu ada halangan. Itu gimana ngatasinnya, Pak Erik? Saya ini yang termasuk sangat bersyukur karena saya ini orang yang sangat aktif dan paling tidak senang urusan gereja. Tapi sewaktu saya ikut retret awal, saya di Jamah, saya merasakan apa yang saya dapat itu tidak pernah saya dapat di dunia kehidupan saya. Jadi sejak itu saya betul-betul putuskan saya ingin memakai sebagian dari waktu saya untuk Yesus. Nah, sejak itu saya komitmen aja. Ya sangat sulit karena sel pertama saya cuma saya waktu itu saya masih lebih muda, jauh lebih muda dari sekarang kan ya, 16 tahun yang lalu. Sedangkan sel saya itu adalah pensiunan guru gitu ya. Jadi nggak nyambung gitu ya. Tapi karena komitmen, ya saya jalankan aja komitmen. Tapi yang nggak lama tuh kira-kira setengah tahun bertumbuh. Selnya juga berkembang, akhirnya ketemu yang memang cocok. Lantas doa Yesus juga mulai ngerasain manfaatnya, mulai ngerasain gitu ya. Nah, satu persatu, ya nggak sekaligus. Dulunya waktu pelayanan pergi ke tempat yang bahaya, saya juga takut. Saya orang pertama yang kabur dulu. Tapi belakangan saya yang maju pertama sampai ya udahlah, mau ditangkap ya ditangkap. Saya juga pernah sampai ditangkap gitu ya. Ya udah. Tapi heran tuh kalau sekarang kepikir saya ketakutan gitu. Tapi waktu itu bisa nggak takut gitu. Nah, memang itulah asal kita mau komitmen sedikit-sedikit aja punya komit, nantinya Yesus kali yang Yesus yang udah pasti yang memberi kekuatan itu semua. Ya puji Tuhan sampai sekarang saya sangat bersyukur. Makanya saya bilang saya bersyukur dan bangga jadi KTM karena hidup saya menjadi berubah. Ya paling tidak saya taunya dari siapa? Istri saya bilang, kok kamu sekarang lebih baik ya katanya. Lebih sayang saya daripada dulu gitu. Mantap. Ya, jadi saya pikir ya ini udah benar gitu. Karena coba bayangkan saya itu umur 30-an, 40-an, satu bulan bisa 3 bulan, 4 bulan ada di luar negeri. Di luar negeri itu sebagai pengusaha kerjaannya lebih banyak entertainment daripada kerja. Waduh, gimana nggak berat itu tantangan dan dosa. Makanya istri saya, anak saya tuh senang sekali saya akhirnya jadi KTM. Ya, saya ingin memberi tanggapan. Ada 2 pertanyaan dari Alex. Bagaimana melakukan doa Yesus supaya bisa fokus dan kontemplasi? Ya, saya pikir apa yang diajarkan itu fokus itu memang pelan-pelan nanti juga bisa, nggak akan lama. Saya percaya dalam 3 bulan kalau kita lakukan ini pasti sudah bisa fokus dan masuk ke dalam doa Yesus. Kalau bicara hal kontemplasi adalah satu rahmat, adalah rahmat Allah, bukan dari usaha kita. Ada banyak orang seumur hidup walaupun di Biara Karmel tidak pernah mengalami kontemplasi. Tapi ada juga yang saya katakan awam bisa mengalami kontemplasi. Kalau kita baca Teresia Avila atau apabila ada kesempatan ya saya bisa bawakan Teresia Avila masuk ke dalam akhir dari ruang 4
itu masuk ditarik ke dalam satu keheningan dan kita akan masuk ke dalam kontemplasi. Dari kontemplasi itu kita masuk dalam satu keadaan yang hening sekali ya, nggak mau bergerak apa-apa. Akhirnya kita ngerasain nikmat bersama dengan Yesus, damai, sukacita, itu udah masuk ke dalam kontemplasi. Ya jadi dimulai aja dari latihan. Saya dengar rata-rata orang dalam 3 bulan juga udah mulai bisa, asal memang dia memberikan waktu yang rutin setiap hari. Dan kepada Sutami mau tanya, menciptakan keheningan, membangun relasi dengan Tuhan, memulainya bagaimana? Ya dengan doa Yesus itu pasti akan mencapai, karena pada awalnya doa Yesus ini kita masuk ke dalam latihan konsentrasi. Kontemplasi biasa memang sulit untuk kita bicara kontemplasi kalau orang yang belum pernah mengalami jamahan daripada Allah. Nah, biasa jamahan Allah itu didapat sewaktu kita di retret awal, waktu pencurahan roh ya, atau kalau saya mengalami adalah 1 hari sebelum pencurahan roh, sewaktu adorasi saya sudah mengalami jamahan dari roh, bisa keluar air mata gitu ya, merasa dosa, dan setelah itu mengalami jamahan roh. Nanti sewaktu kita doa Yesus, pada tahap awalnya kita bisa mengalami satu sukacita, bisa keluar air mata, bisa adalah proses jamahan Tuhan. Itu akan hilang. Jadi udah mulai rasa kering, nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita tekun, nanti akan ditarik ke dalam satu keheningan. Nah, setelah kita mengalami satu keheningan, doa keheningan itu artinya Allah yang hadir sendiri, yang memberikan dirinya sendiri. Nah, di situ akan mengalami kontemplasi. Tapi itu masih belum betul-betul bertemu dengan Allah. Ya, ini dua pertanyaan saya jawab. Baik, terima kasih Pak Erik. Ada yang lain lagi mau bertanya ya. atau ya. menanggapi? Silakan. Mau diketik juga boleh, atau mau langsung bertanya juga boleh. Sekarang saya yang mau tanya ya. Boleh, Pak Erik. Ini saudara-saudari kita dari Jambi ini, Gimana Pak Erik? Kurang berapa jelas sel? Pak Erik. Gimana Pak Erik? Ada berapa sel yang berkumpul malam hari ini? Ada berapa sel? Ada berapa sel grup kita ini? 20 orang ini. Satu wilayah atau beberapa sel? Sebagian besar Pak Erik itu dari Yohanes Salib, kemudian dari sel Elisa, ada juga beberapa orang dari sel kita yang lain. Demikian Pak Erik. Oke. Thank you. Pak Erik boleh ngobrol sebentar Pak Erik? Silakan. Mau nanya nih Pak Erik, perjalanan Pak Erik sebagai anggota KTM. Tadinya Pak Erik masuk ke KTM, tertarik dengan KTM. Tapi sebelumnya waktu Pak Erik cerita tentang ikut retret itu, sebenarnya Pak Erik sudah masuk ke satu persekutuan doa atau bagaimana Pak? Silakan Pak. Oh ya, saya ini sebenarnya dimanipulasi sama istri saya, karena saya itu hidupnya sangat duniawi, sudah Katolik tapi juga masih belum pantas dari Katolik. Jadi saya itu merasa berdosa kepada istri saya. Jadi waktu satu hari dia bilang, kamu tuh nggak pernah ngurusin saya katanya. Jadi kali ini kita pergi ke puncak, kamu biar istirahat aja di situ di kamar jalan-jalan. Tapi saya mau retret, kamu nemenin gitu. Ya jadi saya ikut gitu di situ karena memang pemandangannya bagus. Gitu. Didaftarin saya ikut. Nah, karena sudah sampai di situ ya saya ikutin pengajarannya. Ternyata saya yang dijamah. Nah, setelah saya dijamah, Jatuh cinta dong. iya, jadi jatuh cinta sama Yesus. Itulah setelah berkeluarga, kalau saya jatuh cinta sama orang lain kan jadi prahara, jadi masalah. Tapi saya jatuh cinta sama Yesus, istri saya semakin senang. Wah, jadi setelah dari situ langsung Pak Erik, pengalamannya apa itu Pak Erik? Mungkin beberapa 1 minggu atau 2 minggu, gimana untuk perasaan Pak Erik waktu itu? Saya waktu itu sudah sewaktu selesai retret, saya langsung ambil komitmen apapun yang dilakukan ini adalah pilihan hidup saya dan saya lakukan. Karena saya begitu kuat, saya mau memutuskan komitmen ini. Saya kembali retret. Kira-kira 3 bulan kemudian saya udah ikut pelayanan ke Tiongkok. Waktu itu saya putuskan saya tinggalkan sebagian waktu saya pekerjaan saya untuk Tuhan. Jadi saya waktu itu ngurus pabrik. Jadi saya putusin udahlah, ibu saya punya hidup juga udah cukup gitu. Jadi saya putuskan saya mau melayani Tuhan, tapi Tuhan kasih pengganti gitu. Anehnya dikasih pengganti yang lebih pintar dari saya, nyari duitnya lebih pintar dari saya. Jadi akhirnya puji Tuhan perusahaannya tetap jalan, sayanya keliling-keliling tuh ke situ. Karena ya waktu itu saya bawa suster, bawa Romo, saya yang fasih bahasa Mandarin, saya mengenal keadaan Tiongkok cukup
cukup banyak lah saya tahu keadaan di situ karena saya udah berusaha lama. Ya saya mulai orang yang membawa Suster dan Romo untuk ke sana untuk membuka jalan evangelisasi. Ya puji Tuhan sampai sekarang berbuah. KTM Tiongkok itu sekarang ada banyak. Jadi ceritanya Pak Erik ini langsung terjun ya, masuk ke KTM ya? Enggak, belum. Waktu habis retret di Jamaah Tuhan belum. Jadi kemana belum. dulu Pak? Waktu itu saya bilang saya pelayanan cuma pengen seru-seruan aja gitu. Pokoknya ngelayanin Tuhan. Tapi namanya doa Yesus, pengakuan dosa apa segala ya masih susah lah gitu. Tapi ya komit aja, ikutin aja yang ada gitu. Tapi lama-lama bertumbuh sendiri gitu. Jadi cepat karena sambil pelayanan saya baru bisa ngajar setelah saya ikut pelayanan 1,5 tahun saya masuk ke KTM. Terus setelah 3 tahun saya baru bisa melayani sendiri, baru bisa ngajar. Jadi kalau gitu Pak Erik di KTM itu 2004 ya? 2004 atau 2005 begitu? Ya kira-kira lah gitu. Iya. Gitu ya? Lupa saya tahun persisnya. Saya 2000. Oke. Katanya kan 16 tahun tadi. Iya. Jadi ya gitu. Jadi Pak Erik langsung waktu itu ada berapa sel Pak waktu Pak Erik ikut itu? Saya nggak terlalu tahu karena saya kan masih satu bagian kecil dari sekian besar. Pokoknya pengen ikut aja gitu. Tapi ya saya nggak nikmat gitu. Saya 3 bulan ikut sel tuh kayaknya terpaksa gitu loh. Seperti kayak mesti absensi. Tapi karena komitmen aja gitu. Tapi saya baru mengalami sukacita setelah hampir setengah tahun gitu. Akhirnya saya bisa belajar. Akhirnya Tuhan juga memberi teman-teman yang cocok gitu. Dan kita membelah sel. Dan berkembang deh sampai sekarang. Nah, sekarang Pak Erik sebagai wakil 1 ya. Nah, terus kalau Pak Erik ingat ya, pengalaman komitmen yang sebenarnya awal itu yang tadinya katanya sangat berat. Itu yang tadi dibagikan oleh Mary, dibagikan oleh Saudara Budiman. Mungkin teman-teman yang saat ini hadir di sini juga demikian. Boleh Pak Erik kasih tahu itu bagaimana untuk lepas daripada suatu keberatan kita menjalankan komitmen itu. Kiatnya apa atau resepnya apa tuh? Yang paling afdol itu sehingga Pak Erik bisa sampai melayani demikian jauh ya. Sekarang bisa eksis gitu di DPU gitu. Demikian Pak Erik. Ya, sebenarnya sama seperti satu keputusan kita mau berkeluarga. Pekerjaan kita kan sibuk sekali, nggak punya waktu. Tapi kalau kita udah prioritas mau pacaran sama satu orang, jadi kan bagaimana sibuknya juga paling tidak malam minggu, hari minggu itu kita tinggalkan untuk pergi pacaran. Kalau nggak kan ditinggal sama pacarnya. Nah, lantas sewaktu kita jadi komitmen itu ya betul-betul saya jalankan aja gitu ya. Udahlah kita masih sibuk gitu ya. Ya, nanti kalau ternyata hubungannya sudah mulai semakin lebih, walaupun sangat sibuk, walaupun sangat banyak acara, tapi karena sudah punya pacar, itu jauh-jauh juga dibelain gitu. Waktu itu saya juga masih naik motor gitu ya, pergi jauh, ngobrol cuman 1 jam, 2 jam juga udah seneng gitu ya, udah pulang gitu ya. Nah itu kan udah mulai jatuh cinta ya. Saya pikir sama Yesus juga sama. Pertama komit, jalankan dulu seperti waktu mau pacaran, rutin dulu, nanti bisa akan jatuh cinta. Setelah jatuh cinta, udah ikutin aja deh. Nah akhirnya juga kan jadi berkeluarga. Saya pikir gitu ya. Terima kasih Pak Erik atas ulasannya untuk kami, lebih menguatkan lagi. Kalau waktu nggak mungkin orang nggak ada waktu. Saya pernah satu saat juga mulai kendor. Waktu kendor, kebetulan saya membaca satu artikel. Itu menceritakan Putin, itu Presiden Uni Soviet, itu dia begitu sibuk, setiap hari dia habiskan waktu 2 jam untuk olahraga dan latihan karate. Lantas saya baca lagi Obama itu waktu jadi presiden, dia itu setiap hari minimal 1,5 jam dia itu di gym untuk olahraga. Lantas saya berpikir, sesibuk-sibuknya saya masa sih lebih sibuk dari Putin, sepenting-pentingnya urusan saya, masa sih saya
urusan saya lebih penting dari Obama jadi presiden Amerika gitu. Tapi mereka karena udah komitmen, mereka bisa tuh olahraga tuh rutin gitu. Masa saya udah komitmen sama Tuhan 1 jam aja nggak bisa gitu. Ya jalanin aja, lama-lama terbiasa jatuh cinta deh. Ya kalau udah jatuh cinta mah susah, dilarang juga udah nggak bisa. Iya, Jatuh itu cinta. istilahnya orang bilang tuh jatuh cinta itu susah ya, Pak Erik ya. Udah susah. Dari pagi duduk sampai malam cuman pandang-pandangan aja. Jadi itu kontemplasi ya gitu. Itu kontemplasi itu. Kontemplasi kan? Enak kan? Iya, sampai ditegur Baru sama kontemplasi. iya. Ini Soalnya kan sel Yohanes dari Salib. pagi Ini kan sel Iya, Yohanes betul. Salib. Ya, sel Yohanes Salib Ya, benar, benar. masuk ke dalam kontemplasi itu ya, Yohanes Salib itu adalah tahap awal. Kalau mungkin lebih mudah dimengerti kalau saya bicara Tertia Avila Puri Batin. Ruang 4 itu sudah akhirnya masuk ke dalam satu kontemplasi seperti yang tadi tuh, yang kamu cerita. Nggak ngapa-ngapain, nggak ngeliatan, seharian aja udah enak, senang. Tapi gimana kalau udah masuk ke ruang 7? Wah, mau apa lagi hidup kita ini sekarang? Ada yang enak, nggak mau. Nah, ini penyegaran nih, Pak Erik malam ini muncul di hadapan kami semua nih, bikin suatu penyegaran baru gitu Pak. Ya mungkin ada teman yang lain lagi, silakan Pak. Oh ya Pak, selamat kenal Pak. Nama saya Yohanes Rudianto, biasa dipanggil Pak Acan Pak. Terima kasih Pak. Oke, Pak Acan. Iya, saya saya ditanya Pak Edo, tahu nggak, kenal nggak sama Pak Erik? Saya belum kenal, tapi tahu. Nah, waktu di PI kan Pak Erik sama dengan Pak Fani kan, terus sebentar itu untuk langsung keluar lagi gitu. Nah, saya tahu di situ Pak Erik. Ya. Terima kasih Pak Erik. Makasih. Terima kasih ya Pak Erik. Ya. Saya banyak membuang waktu ke kalian karena memang saya senang ngobrol. Oh, nggak apa-apa. Bagus sekali Pak. Ini banyak yang ngobrol nih. Sharingnya sangat membangun ini. Kita juga yang baru-baru boleh dengar, jadi termotivasi ini Pak. Oh ya, puji Tuhan kalau memang bermanfaat. Sangat bermanfaat Pak. Terima kasih. Terima Ada kasih. yang mau bertanya lagi? Bro Rustam kayaknya. Virji. Itu ada Unang. Ayo siapa lagi? Bro Unang atau Teresia. KTM Batam. Ada KTM Batam. Wah, 25 nih hari, banyak sekali. Tadi ada 30 Pak Erik. Oh. Ada yang dari Batam Pak, KTM Batam. Oh iya. TM Batam, Bro Unang ya Pak Chan ya? Ya, Unang sama itu Nuni enggak muncul. Ada yang muncul tuh si Unang. Ini Unang. tetangga saya, ada orang Jambi, kami juga teman baik, orang Katolik, tapi dia bukan KTM. Nanti satu hari kalau dia ke Jambi, saya ikut, kita jadi bisa bertemu. Wah, siap. Oh, waduh. Dengan Ditunggu ya, senang Pak, ya. hati Pak, kan kami jemput, kami ini siapkan apa yang Bapak mau di Jambi untuk nyambut Bapak Pak. Oh iya, yang saya mau kita bisa bertumbuh semua di dalam Yesus bersama. Itu sukacita yang luar biasa. Ya. Oh ya Pak, sedikit Pak. Pak, sedikit Pak ya, boleh tahu rahasia Bapak waktu di Padang Gurun Pak. Apa yang Bapak kerjakan Pak? Tadi Bapak ada cerita, hanya garis besar saja Pak. Oh, di Padang Gurun itu betul-betul padang gurun untuk jasmani, tapi betul-betul sorga untuk rohani. Itu pertama nggak boleh bawa handphone, bawa laptop, jangan ada kegiatan yang lain. Lantas kegiatannya di situ bukannya namanya petapa, itu bukannya seperti petapa yang kita nonton di film itu duduk bersila terus, bukan. Yang namanya petapa adalah apapun yang kita lakukan itu lakukan untuk Yesus. Seperti kalau dalam retret suka diceritain, goreng telur juga Yesus, jalan juga Yesus. Nah, jadi napas kita seiring dengan Yesus. Jadi kita konsentrasi apa yang kita lakukan hanya untuk Yesus. Nah, untuk bisa konsentrasi ke gitu, ya harus teratur hidupnya. Teraturnya gimana? Jam 4 bangun, mandi, jam 4.30, 1 jam doa Yesus. Setelah 1 jam 5.30 ibadat sampai jam 6 lebih. Kelar ibadat, makan pagi. Setelah makan pagi bekerja, nyuci baju, beresin kamar, beresin apa. Nah, nanti kita dikasih masing-masing mendapat tugas sesuai dengan yang ngatur. Ada yang bertani, ada yang menulis. Ya, kalau saya disuruh baca buku. Waktu itu baca buku Kebajikan Teologal. Ya, lantas makan siang. Habis makan siang
istirahat. Terus nanti sore ibadat lagi. Nah, nanti malam-malam ada vigili, ada PD, ya. Terus besok pagi gitu lagi. Jadi setiap hari variasi acaranya. Tapi yang jelas dari pagi sampai malam tidak ada kosongnya. Karena orang bilang pengangguran adalah bantalnya daripada setan katanya. Jadi kalau orang nggak ngapa-ngapain, kosong, nganggur, itu banyak godaan gitu. Tapi ini penganggurannya lain ya Pak? Ya, itu, pengangguran banyak acara jadi ya? kegiatannya ya biasanya gitu. Jadi kita nggak boleh terlalu banyak kosong, harus ada, karena memang hidup kita itu kan memang panggilan untuk berkarya. Ya. Nah, jadi pengalaman dari padang gurun itulah yang Bapak bawa ke ini ya, ke keluarga, kehidupan sehari-hari gitu ya Pak ya? Sebenarnya bukan pengalaman padang gurun. Di padang gurun saya mengalami Yesus yang lebih dekat lagi, dan di padang gurun setiap orang mendapat karunia yang beda. Kalau saya dulu waktu jalan di tempat yang sepi, saya pernah tinggal di hotel di Miami. Hotelnya serem juga gitu ya. Saya tidur sendirian, takut juga gitu. Jadi saya nyalain lampu, nyalain TV sampai pagi tidurnya gitu. Nah, dulu masih ada takutnya. Tapi setelah pulang dari padang gurun, sekarang saya tinggal sendirian di gunung juga nggak takut tuh. Ada yang Jadi teman ya Pak ya? kesurupan, doain kesendiri. Jadi nggak takut. Saya kan kalau prodiakon suka ada tugas untuk sebelum tutup peti ngurusin orang meninggal, melihat orang meninggal dan ke kuburan. Jadi gitu-gituan, jadi udah nggak takut. Nah, itu karunia yang saya dapat. Sama karunia lupa. Orang kalau konseling gitu saya lupa setelah itu apa yang dia cerita. Jadi saya nggak suka cerita ke orang, bukan nggak mau cerita, emang lupa. Iya. Harusnya gitu ya Pak ya, dilupakan gitu ya. Iya. Jadi nggak kebawa emosi. Ya, makasih. Iya. Oke, makasih Pak. Sudah luar biasa. Silakan. TikToknya banyak sekali, sharing-sharingnya juga banyak sekali. Kira-kira dari teman-teman ada lagi nggak ya kira yang mau bertanya? Sambil saya juga mau kasih tahu supaya videonya dihidupin, soalnya kita mau foto bersama. Bro Andi Lim, ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Pak Edward ada nih. Ya. Pak Edo ada, Pak Edo. Ya, Pak Edo ada. Pak Erik, ya. Selamat malam Pak Edo. Malam. Malam Pak Edo. Semuanya. Wah, ini lain nih. Wah, ini terang benderang nih Pak Edo kita nih. Beneran. Ya, tadi saya ini tutup soalnya lagi sama Nana, tapi mendengarkan dengan Pak Erik luar biasa nih sharing-sharingnya. Oh iya. Cuma nanti itu Pak Edo juga harus sharing lebih banyak lagi nih Pak Edo. Iya, sharing malam ini benar sangat membangun bagi kita ini yang baru-baru ini. Jadi sharing-sharingnya itu gimana ya, bisa menyemangatkan kita untuk lebih taat komitmen itu. Ya, benar sekali. Yang Pak Erik bilang yang Presiden Putin, Obama, nah itu yang luar biasa ini. Oke, sudah siap bro untuk foto bersama? Tolong dong dinyalain supaya kita sebelum tutup acara foto bersama dulu. Bro Richard, Bro Lukman, Teing, Beni Mulyono, Sis Julina, Melisa, Melinda, Ferry. Banyak yang malu-malu nih kayaknya nih. Jangan malu-malu. Kalau banyak yang malu-malu, Mary lagi deh. Enggak, saya sangat tertarik dengan kata-kata Pak Eri itu yang surga di dunia itu loh Pak. Oh iya. Jadi ya ada, daripada kita susah-susah ya Pak ya. Maksudnya hidup di dunia kan memang udah susah Pak ya. Mending kita dekat sama Yesus, jadi kita bisa merasakan surga di dunia ya Pak. Mau apa lagi ya kita hidup ini ya. Kalau nggak mau ada yang enak, mau cari yang susah. Kalau kecap ada nomor 1 gitu ya, bilang yang terbaik ya. Kalau KTM saya nggak bilang yang terbaik. Tapi kalau pilihan bersama Yesus itu udah dah jaminan deh. Kalau saya jaminan bukannya di otak. Emang udah ngerasain. Saya ikut Yesus tuh saya bilang udah betul-betul jatuh cinta gitu. Udah susah kalau dipisahin juga. Kan enak kan waktu kalau jatuh cinta, merasa disayang, diperhatiin. Aduh, udah enak deh. Mau gimana lagi sih ceritanya kalau emang udah jatuh cinta. Makanya saya suka bingung deh. Dulu itu saya itu cari yang seneng-seneng sampai kemana-mana. Di Hong Kong, di London, di Paris, di New York. Saya tinggal, saya hidup mulai dari makan yang enak
sampai pulang jam 3 jam 4 pagi, tapi kayaknya nggak ada yang lebih enak daripada dicintain. Itu semua betul-betul, aduh kalau dibandingin sekarang nggak ada harganya deh itu mah udah. Tapi untung aja istri saya baru ngaku belakangan. Dulu saya nggak ngaku. Hemat juga Pak ya. Iya. Dulu saya orangnya nggak suka bohong. Tapi saya nggak mau cerita. Kalau nggak cerita kan nggak bohong. Oh ya. Ada lagi yang mau sharing? Silakan. Kalau enggak, mengingat waktu, kita bisa akhiri acara ini. Nanti kita akan bertemu kembali 2 minggu yang akan datang. Nanti link sama password untuk Zoom-nya nanti kita share lagi seperti biasa. Oh, minta bantuan Pak Erik untuk tutup doanya Pak. Doa penutup, boleh ya Pak? Ya. Baik, mari kita satukan hati dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami sungguh berterima kasih hari ini. Berkat rahmat dan penyertaan-Mu, kami dapat berkumpul dengan saudara-saudari kami di KTM Jambi dan Batam. Kami sungguh dapat mengalami kehadiran Roh-Mu yang membakar hati kami, membawa kami untuk lebih dekat lagi kepadamu. Biarlah kasih-Mu hidup secara nyata dialami oleh saudara-saudara kita semua, sehingga mereka menjadi orang-orang yang Kau pakai, orang yang Kau pilih, dan mereka bisa mengalami kasih-Mu yang nyata, serta membawa orang ke dalam pengalaman yang sama. Ya Tuhan Yesus, biarlah kami serahkan juga keluarga kami, agar Kau jamah, Kau pimpin kami semua untuk hidup sehat di dalam damai-Mu. Dan Tuhan Yesus, biarlah pandemi yang begitu mengkhawatirkan saat ini kami serahkan kepadamu. Biarlah ini semua cepat berlalu sehingga kami dapat mengalami hidup damai bersamamu kembali dan bersama dengan teman-teman kami. Biarlah doa ini kami sampaikan dalam nama Yesus, Allah dan Tuhan pengantara kami. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.